Halo, dah. Ya, assalamualaikum. Selamat pagi. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Bukan saya udah pertanyaan. Hmm. Assalamualaikum, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Dengan murid Bu ya. Buya Ahmad Khalidi. Ini santri saya lagi menunggu di WhatsApp nih, Bu ya. Jadi beliau bisa sekaligus mendengarkan. Oh ya, alhamdulillah. Nah, Bu ya berdakwah gitu kan. Ini Bu ya. Mengenai sholat fajar tadi. Ya. Saya pernah baca ini saya sedang murojaah juga ini. Terus santri saya nelpon di WhatsApp WA, saya cut dulu, saya ingin berkonsultasi dulu dengan Buya sebentar. Jadi Buya, ini agak dilema karena keadaan saya begini. Jadi saya tetap memakai aplikasi melalui suara azan gitu ya di aplikasi HP saya. Karena saya tidak ingin melalaikan waktu salat dari fajar sampai isya gitu kan. Jadi saya lebih mendahulukan awal-awal waktu salat. Benar. Jadi amalan seperti ini apakah diterima di sisi Allah Ta'ala atau bagaimana Bu ya? Karena keadaan saya begini. Nah yang kedua, ini saya mau bertanya, ada salah seorang santri yang bertanya, misalnya ini suaminya sudah lama meninggal, sekitar beberapa tahunan lah. Nah, setelah itu dia menikah lagi. Jadi di akhirat nanti bagaimana kedudukannya Bu ya? Apa dia dikumpulkan lagi dengan suami pertamanya setelah 2 kali dia bersuami? Atau bagaimana soal ininya Bu ya, penjelasannya dalam agama. Nah itu Bu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ya boleh Buya Ahmad Khalidi di Batu Sangkar ya, kota negeri beradat, dan di sini pula lah pendengar semua, negeri desa terindah di dunia, Persi dari Amerika. Boleh menggunakan aplikasi, tapi khusus subuh saya tidak menyarankan langsung salat sunatnya setelah azan subuh yang ada di aplikasi yang beredar sekarang, karena itu belum masuk koreksian 8 menit, karena waktu salat subuh di Indonesia ini dalam kajian yang cukup panjang terlalu cepat. Cepatnya bagaimana 8 menit. Jadi harus diundur 8 menit lagi baru salat sunat fajar. Tapi kalau zuhur, asar, maghrib bisa, tidak ada perubahan. Jadi kalau dilihat kalender Muhammadiyah Sumatera Barat, Masjid Raya Sumbar, itu bisa dijadikan pegangan waktu subuhnya. Alhamdulillah Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat juga menegaskan dengan bahasa yang sangat indah, berketetapan hati mendukung waktu salat subuh hendaklah mengikuti posisi matahari min 18 derajat di bawah ufuk, bukan min 20. Kalau min 20 fajar belum terbit, masih bisa orang bertahajud, masih bisa orang bersahur. Nah, itu ya. Jadi jangan heran, memang masih banyak masjid dan musala di negeri kita, kok azan subuh nak sama ya, ada beda 8 menit. Itu. Nah, saya karena agak memahami ini, merekomendasikan bagi musala masjid yang waktu subuhnya belum diundur 8 menit, segera itu dilakukan supaya salatnya sah. Firman Allah, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya waktu salat itu ditentukan bagi orang yang beriman. An-Nisa ayat 103. Itu ya Bu ya, khusus tentang salat menggunakan aplikasi. Bagus itu supaya salat di awal waktu. Tentang suami, dia sudah bercerai, terus dia sudah menikah lagi, nanti kalau masuk surga bagaimana?
Di surga tidak ada cemburu, semuanya redha dan semuanya bagaimana suasana syariat di surga tentu lebih sempurna, tidak usah khawatir. Sudah benar itu ya si perempuan tadi, dia pisah dengan suaminya, apakah cerai hidup karena ada masalah atau cerai mati ya sampai ajal salah seorang. Selama dia masuk amal salehnya banyak, lalu sama-sama masuk surga, dan perempuan menikah itu sudah bagus. Jadi jangan berlama-lama menjadi janda, supaya ya sunnahnya begitu. Sehingga dibahas itu ya dalam fikih munakahat ya, bagaimana janda tertibnya, penjagaannya bagus dia menikah. Jangan ada pula pikiran nanti kalau menikah bagaimana dengan suaminya. Kalau dia di surga nanti apakah dia tidak cemburu? Di surga tidak ada cemburu, semuanya semua ridha. Yang jelas kalau sama-sama masuk surga dengan pasangan masing-masing, itu mudah bagi Allah mengatur. Saya kira termasuk misalnya ya Buya Ahmad Khalidi ini, misalnya dia beristri 4, keempat-empatnya masuk surga karena berusaha berlaku adil dan seterusnya. Bagaimana pula nanti di surga? Nah, di surga dengan pasang masing-masing dan semua dalam keadaan ridha, saya tentu tidak punya kapasitas menerangkan lebih jauh. Cuman yang jelas misalnya simak surat Yasin ayat 5-58 itu juga disebut bahwa di surga itu dengan pasangan masing-masing. Allahu alam, tapi semangat, saya mengucapkan selamat bagi perempuan tadi itu, dia sudah menikah lagi. Sehingga bahaya fitnah itu bisa lebih terhindar daripada lama-lama menjanda. Sebab kalau menjanda pulang malam orang banyak bicara dan seterusnya, tapi kalau dengan ada suami itu lebih oke. Itu Pak Yudi. Ya, baik. Kita kembali ke line telepon ataupun juga WhatsApp. Saya cek dulu ke WhatsApp. Masih belum ada. Oh ya. Silakan kembali pendengar yang mau gabung di 0751-812-878. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana ini? Ustaz Abdurrahman. Ustaz Abdurrahman. Ajo Unia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya tanyakan wal fajr wa laili idza. Jadi Allah bersumpah demi waktu fajar, demi malam ayat ini Pak. Kan RRI kan masih belum juga mengkumandangkan azan 8 menit. Jadi ini kan seharusnya kan sudah dilaksanakan. Tapi ini ibadah Ihsan. Iya. Yang kedua, sunat fajar itu kan belum kamat ya kan. Itu yang afdalnya, yang bagus. Nah, jadi kalau waktunya, Bapak tanya tadi kan salah itu. Fajar belum masuk, dia sudah fajar. Yang lebih menjelaskan tu kan Pak D. Minta pencerahannya sunat fajar ini sebelum kamat kan ada waktu jedahnya tu, ada 10 minit atau 7 menit. Itulah letaknya fajar, sunat fajar. Minta pencerahan Pak D. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Pak Yudi sebenarnya sudah berulang kali kita bahas, jadi sengaja judul ini agak spesial supaya lebih jelas ya. Jadi tidak ada yang ragu lagi. Benar, misalnya bagi masjid ya, termasuk sebenarnya kita di RRI, azan subuhnya kan dikumandangkan masih jadwal yang lama. Akibatnya apa? Di RRI sudah azan, di masjid kita juga sudah azan, berarti masih pakai jadwal yang lama. Kita tidak menyalahkan karena memang belum paham atau belum ada instruksi, kan ada juga menunggu instruksi. Ini masalah ilmu jadi dilema, bahasan ilmiah. Kadang-kadang juga kebijakan pimpinan dan lain-lain itu juga ikut serta. Tujuannya mungkin sama-sama baik. Nah, oleh sebab itu saya ingin tegaskan begini. Misalnya ya, maghrib, matahari terbenam baru separuh. Belum boleh azan maghrib itu dikumandangkan. Kenapa?
matahari masih mencogok saketek, masih tampak sedikit, separuhkah, seperempatkah, padahal hanya menunggu 1 menit hilang matahari itu. Kalau sudah hilang matahari benar-benar terbenam di ufuk barat, baru azan maghrib boleh dikumandangkan. Berapa lama menunggu? Hanya 1 menit lebih. Bayangkan kalau waktu subuh belum masuk, orang masih bisa bertahajud, masih bisa bersahur, tahu-tahu azan sudah dikumandangkan. Nah, bagi masyarakat tentu awam dalam tanda petik ya, dia tidak bisa lagi bersahur, pada dia ingin bersahur. Dia tidak bisa lagi salat tahajud pada waktu masih ada karena azan sudah dikumandangkan. Jadi azan benar-benar di waktunya, tanda waktu itu masuk. Sekarang kan sudah ada jadwal salat. Jadi saya menghimbau, misalnya musala dan masjid yang punya jam digital, itu dibawa lagi lah kepada tempat servisnya, pelayanannya, supaya ditambah subuh itu 8 menit lagi. Karena orang berpedoman kepada jam digital, itu sudah sampaikan ke daerah-daerah. Kemajuan ilmu ini kita syukuri itu. Karena itu tadi di Muhammadiyah itu dibahas sejak 2008, 2010 tambah menguat, terus diteliti oleh 3 perguruan tinggi yang resmi, yang penelitian mandiri juga banyak. Kalau Malaysia itu sudah 2020 lalu sudah menambah waktu subuhnya 8 menit. Kita di Indonesia memang grafiknya bisa dimaklumi itu ya. Nah, untuk pendengar ya khusus di Sumatera Barat, Masjid Raya Sumbar itu sudah mengikuti. Masjid Raya Sumbar menjadi ikon Sumatera Barat atau Kota Padang juga tentunya. Itu azan subuhnya sudah mengikuti putusan Majelis Tarjih dan Tajrid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan juga sudah sesuai dengan himbauan atau fatwa hasil ijtima' Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat. Itu dirumuskan tahun 2022. Saya juga ikut di Sijunjung tanggal 26 Maret 2022, sepekan jelang Ramadan. Nah, mungkin sosialisasinya yang belum maksimal, tapi alhamdulillah untuk Padang paling tidak perkembangannya sudah baik. Ke daerah-daerah saya coba menerangkan, ya langsung paham, dan hari itu juga subuh besoknya sudah ada direncanakan akan menambah waktu subuh. Jadi tinggal lagi sosialisasi, saya kira itu. Iya, baik. Kembali pendengar, saat ini pukul 5:49. Kita ke WhatsApp. Assalamualaikum Ustadz, saya Riri di Steba. Saya mau tanya tentang sholat sunat fajar. Ya. Kita telat bangun sementara di masjid sudah sholat subuh. Apakah masih bisa kita laksanakan sholat sunat fajar sendiri di rumah? Mohon pencerahannya, terima kasih. Nah, jadi sholat sunat fajar ini Nabi ya boleh dikatakan tidak meninggalkannya. Satu ketika Rasulullah ya mungkin karena lambat bangun atau gimana ya, kan ada kondisi tertentu, dan itu menjadi pelajaran kalau terjadi pada diri Nabi, lalu menjadi pelajaran untuk selanjutnya. Jadi Nabi sesudah salat subuh, Nabi salat sunat. Kenapa? Karena salat sunat fajarnya belum sempat dilakukan jelang subuh tadi. Jadi jangan nanti heran ya kalau misalnya di satu masjid kita salat berjamaah, bagi pribadi yang sudah menjadi apa baginya salat subuh, sebelum salat subuh itu, tapi belum sempat dikerjakannya, dia ganti sesudah salat subuh. Jangan kita cibirkan pula salat apa pula tuh, salat apa pula. Boleh jadi dia untuk pribadinya merasa rugi kalau belum salat sunat fajarnya, dia ganti sesudah subuh. Jadi begini, Bu Riri yang bertanya, azan subuh sudah dikumandangkan, tapi mungkin ya baru bangun dan seterusnya lah, belum sempat salat sunat. Orang sudah salat di masjid. Kalau berdiri ikut bergabung sajalah salat subuh tadi, diganti salat sunat sebelum subuh yang belum bisa dikerjakan di sesudah subuh. Di sinilah saya kira sampai levelnya itu sunat muakkad ya, sampai-sampai Nabi ganti di luar waktunya. Begitu juga Nabi pernah salat sunat sesudah asar. Aisyah tanya, mengapa
ya saya tadi sesudah zuhur belum sempat mengerjakan salat sunat sesudah zuhur, maka diganti waktu sesudah asar. Begitu benar Nabi menjaga tidak mau tinggal salat sunat rawatib muakkadnya itu. Jadi kalau bertanya boleh, tapi memang belum banyak yang mengamalkan. Itu Bu Riri. Tapi begini, yang Ibu Riri tanyakan itu, kalau azan subuhnya masih memakai jadwal yang lama, 3 tahun yang laluan lah ya, tapi kalau 3 tahun terakhir ini, yang sudah diperbaharui ditambah 8 menit, tentu waktu apanya sudah habis. Jadi maksud saya begini, kalau misalnya azannya di komplek Bu Riri itu masih jadwal yang lama, masih bisa Bu Riri salat sunat fajar, masih bisa bertahajud sebenarnya. Tapi kalau azannya itu sudah menyesuaikan dengan perkembangan terbaru, itu ya sudah azan, ya langsunglah salat sunat fajar. Tapi tahajud tidak bisa lagi karena waktunya sudah habis. Mungkin itu yang bisa saya tangkap pertanyaan Bu Riri di Steba tadi Pak Yudi ya. Iya. Oke. Baik, pukul 5:53 waktu Indonesia Barat. Mungkin karena waktu kita terbatas ini Ustadz. Ya. Sebelum kita berpisah dengan pendengar kita dalam program Mutiara Pagi, kesimpulan dan juga closing statement dari topik kita di pagi hari ini, silakan. Ya, baik. Pendengar yang berbahagia, tentang salat sunat fajar atau salat sunat subuh, kita rujuk saja Rasulullah. Salat Nabi itu sesudah azan dikumandangkan, azan subuh maksudnya, Nabi salat sunat fajar dengan ayat yang pendek. Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Boleh yang lainnya tapi agak pendek, yang pendek, enggak usah yang panjang-panjang karena orang mau ikamat gitu ya. Nah, jadi salat sunat sesudah azan itu, azan dikumandangkan kan sesudah fajar terbit, maka dia disebut salat sunat fajar. Sesuai dengan hadis, sesuai dengan bahasa Al-Quran. Al-Quran tidak menyebutnya, yang kita fokus ya, surat Bani Israel ayat 78, tidak disebut kata subuh di situ, tapi kata fajri, fajar. Karena diterjemahkan subuh, ya sehingga dalam pemikiran kita, dia disebut salat subuh. Jadi boleh melalui forum ini saya sampaikan, silahkan lihat di media sosial melalui internet tentunya, minta gambar jadwal salat Masjidil Haram, jadwal salat Masjid Nabawi misalnya, kan keluar itu berbagai gambar. Perhatikan tidak ada kata subuh di sana tapi fajar. Nah, kalender kita di Indonesia atau jadwal salat kita di Indonesia, baik yang dalam bentuk papan merek maupun yang digital, itu masih membuat subuh. Salah ya tidak salah, hanya saja jangan ada pula salat fajar sebelum subuh atau salat sunat fajar sebelum salat sunat subuh. Jadi kesimpulannya apa? Yang dikatakan salat fajar adalah salat subuh itu sendiri. Yang dikatakan salat sunat fajar adalah salat sunat subuh itu sendiri. Dan izinkan saya memakai nanti supaya tergelitik saja berpikir dengan keterangan ini, maka saya ingin katakan bahwa sesungguhnya di Mekah, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, sebenarnya orang tidak ada salat subuh di situ. Kalaupun ada menyebut salat subuh, berarti dia orang Indonesia atau Melayu lah ya. Baik Brunei mungkin, Malaysia, Singapura, mungkin juga masuk Thailand, lebih banyak menyebutnya subuh. Tapi kalau orang Arab ya tentu lebih kepada kata fajar sesuai dengan Al-Quran, hadis dan jadwal salatnya yang dipublish atau dilihat bisa sepanjang hari. Moga-moga di Indonesia nanti Pak Yudi, jadwal salat kita di Indonesia subuh bisa garis miring fajar. Nanti dalam hitungan puluhan tahun nanti kata subuhnya tidak ada lagi, tapi dengan fajar. Memang membangun peradaban tidak mudah, beransur-ansur. Untuk memberi paham ini saja ya tentu ya kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala, semuanya berproses. Saya kira itu tentu sisi kelemahan dalam menerangkan ini, keterbatasan waktu dan juga keterbatasan ilmu, dan mari kita selalu belajar. Dikembalikan pada Pak Yudi.
Baik, terima kasih Ustadz dan pendengar. Dengan demikian maka berakhir pula program Mutiara Pagi di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih untuk Ustadz Firdaus yang sudah memberikan uraian dan juga tanggapan yang kepada pendengar kita untuk kesempatan pagi hari ini dalam program Mutiara Pagi. Dan untuk Anda pendengar, terima kasih juga atas atensi dengarnya serta terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi melalui line telepon dan juga WhatsApp untuk kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf tidak semua telepon ataupun juga WhatsApp yang bisa kami respon karena keterbatasan waktu yang kita miliki. Baik pendengar, dengan demikian maka berakhir pula program Mutiara Pagi untuk kesempatan edisi hari ini, hari Rabu tanggal 13 September 2023. Dan akhirnya saya Yudi Maso beserta Ustadz Firdaus mohon pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Selanjutnya kita akan jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kami sampaikan warta berita daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.